Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ustazah Sumayya Babdu yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik muslimah al-mahkamah. Alhamdulillah ya, kita beruntung sekali bisa hadir dalam pengajian Muslimah al-Mahkamah yang hari ini temanya tadabbur Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71 sampai dengan 75. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja untuk Ustazah Sumayya Babdu dipersilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Kenapa jauh ya? Mendekat aja. Mendekat. Biar hemat suara. Ya, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di majelis ini. Majelis itu kalau disebut-sebut nama Allah itu majelis yang mulia ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati suatu taman dari taman-taman surga, maka ikutlah kamu di dalamnya. Wa mariyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilakut dzikr, lingkaran-lingkaran majlis zikir. Jadi dari saking mulianya sampai disebut sebagai taman surga. Terus disebutkan juga dalam riwayat yang lain, kalau kita berada di pengajian, mau disebut namanya pengajian boleh, kajian boleh, gitu kan, majelis ilmu boleh, terserah mau casingnya disebut nama apa, tapi yang penting di sana ada orang-orang yang hadir, mengikhlaskan niatnya, kemudian mengharapkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, illa khaffathumul malaikah, kecuali pasti dikelilingi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicucuri dengan rahmat. Jadi kebayang kalau di atas kita itu ada malaikat-malaikat yang mencurahkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan rasa sakinah di dalam hati, rasa tenang dengan mengingat Allah. Jadi keutamaannya luar biasa. Yang menurut saya keutamaan yang paling keren adalah akan dikatakan kepada orang-orang yang menyempatkan duduk sejenak itu, ketika mereka sudah selesai dari majelisnya, akan dikatakan kumu maghfuran lakum, bangunlah kamu dan kamu sudah diampuni. Jadi selesai dari majelis itu mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi itu yang kita harapkan tentunya. Makanya perlu ditajdid niatnya, diperbaiki niatnya, bahwasanya hadirnya kita dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan bahwasanya kita akan tadabbur ya. Jadi hak Al-Qur'an itu banyak ya, adik-adik apa ibu-ibu apa mbak-mbak nih manggilnya. Kakak-kakak. Kayaknya nggak terima banget dipanggil ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Kakak-kakak, hak Al-Quran itu beriman dengannya. Hak Al-Quran itu dibaca. Hak Al-Quran itu ditadaburi. Ditadaburi itu nggak cuma sekedar membaca, tapi juga diresapi, didalami, ya, penuh dengan penghayatan seperti itu. Bahkan dalam Quran surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah di dalam hatimu terdapat gembok?
Jadi orang yang nggak mau mentadaburi Al-Quran, bagaikan di dalam hatinya ada apa? Ada gembok. Hatinya itu terkunci, mati. Cara dobraknya kayak gimana itu? Kalau hatinya udah keras begitu, sudah tertutup itu. Gimana cahaya hidayah, cahaya petunjuk akan nyampe. Sini dong Bu. Biar hemat suara. Kita sekarang mau yang di HP-nya ada Al-Quran, boleh dibuka mushaf Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 71. Saya sebenarnya salah nyebut ya. Maunya dari awal ayat tuh. Dari ujung tuh 68. Bahkan kadang saya, karena ini termasuk ayat-ayat favorit ya, kadang-kadang 2 atau 3 sebelumnya juga saya baca dulu. Coba kita dari 67 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketemu 67? Ya. Coba salah satu baca terjemahannya. Terjemahannya bukan ayatnya. Dari kanan boleh tuh. 67 wa ma qadarullah. Terjemahannya aja. Kencengan dikit suaranya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit dikurung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan Maha suci Dia dari apa yang mereka sembunyikan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang sebenar-benarnya. Kebayang nggak? Tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Emang ada hamba yang mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya? Pasti nggak akan nyampe, karena Allah Maha Agung, Maha Kuasa. Tapi di level tertentu dia kayak menyepelekan Allah. Tahu nggak, ada orang yang dari saking menyepelekan dosa itu bilang begini, udah nggak apa-apa, semua orang juga ngerjain. Udah nggak apa-apa, ntar gua yang nanggung dosanya. Kalimat gua yang nanggung dosanya tuh nggak tahu, nggak kebayang nanti yaumul hisab kayak gimana. Mau nanggung dosanya. Jadi itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal orang yang beriman itu ketika dia melihat dosanya, itu bagaikan dia berada di tebing gitu. Jangan-jangan ini nih roboh kena saya nih. Sedangkan orang munafik ketika dia memandang dosanya, bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya, kemudian dia usir begini, hus 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 hus. Alah. Jadi kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan enggak? Apabila kita tidak mengindahkan apa yang diwajibkan oleh Allah, apabila kita tidak mengindahkan apa yang diharamkan sama Allah. Ada lagi contoh, misalkan orang berzina. Orang kita suka sama suka kok. Dia yang laki suka, yang perempuan juga suka, sama-sama ridho katanya. Kan ridho sama ridho, nggak ngezalimin orang lain. Ya kamu ridho sama ridho, tapi ada pihak yang tidak ridho, yaitu Allah, karena dilanggar aturannya. Jadi mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan enggak? Tentu kalau di lingkungan ini ngerti kayak gimana kalau seandainya harus berurusan dengan hukum gitu. Kalau seandainya orang harus berhadapan dengan hukum kayak gimana tuh? Di rekening bayar deh gitu. Anak deh sakit ya, nggak mikir deh mau dikuras dan pinjem deh gitu. Yang penting anak sehat, ya nggak? Karena berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap besar. Lalu Allah kayak gimana? Ya. Ada nggak di dalam hatimu itu pengagungan kepada Allah? Apakah kamu sadar bahwasanya yang kamu sembunyikan ataupun yang kamu nampakkan itu semuanya kelihatan di hadapan Allah? Cuman Allah Maha Baik, nggak permalukan kamu gitu loh.
Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan kamu tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggaman Allah. Semuanya dalam genggaman Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk menggulung langit ini. Nanti kan langit digulung, Bu. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina. Yauma natwis sama akatoyil sijilil kutub. Itu ada dalam ayat yang lain. Hari di mana kami menggulung langit. Kenapa bahasanya menggulung? Menggulung itu melipat dalam bentuk lingkaran. Menggulung begitu bahasanya. Maksudnya apa? Karena dulu kertas bukan kayak gini. Kertas itu kayak teks Pancasila tuh loh. Jadi kertas itu digulung, bukan dilipat. Pada saat Allah ciptakan langit dan bumi, kalau kita teorinya Big Bang itu ya, itu Allah luaskan jagat raya ini. Nanti ada waktunya akan digulung. Pernah gulung karpet? Pernah gulung karpet gak? Biasanya kan barang-barangnya dikeluarin dulu. Ini enggak nih, bumi, ya, planet-planet, bintang-bintang semuanya ada di situ, kemudian digulung. Gimana kira-kira, berantakan gak dalam itu? Yaumanatwis sama akatoyi sijilil kutub. Nah, di sini Allah katakan apa? Pada hari itu bumi seluruhnya qabdatuhu yaumal qiyamah, akan digenggam oleh Allah. Was samawati matwiyatum biyamini, dan langit seluruhnya dalam genggamannya juga. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Layak enggak menyamakan Allah sama batu sama kayu? Layak enggak? Enggak layak. Sama manusia aja enggak layak, apalagi sama batu dan kayu. Itulah kalau tidak kenal sama Allah. Alhamdulillah kalau kita ketemu sama pengajian, Bu. Kalau kita datang ke pengajian, intinya adalah dikenalkan sama Allah. Ada zat yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kita akan berjumpa sama dia. Kita di dunia ini semuanya ujian. Kita bekerja dengan profesional, itu adalah ujian. Kadang-kadang dapat teman satu ruangan, Masya Allah, itu pun ujian. Kadang ada yang diuji sama suaminya, kadang ada yang diuji sama anaknya, kadang ada yang diuji sama tetangganya. Ada mertua sama menantu nih, konflik dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi kata Allah, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Kami jadikan sebagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lain memang. Apakah kamu mau bersabar? Ya, rekan ujiannya rekannya, ipar ujiannya iparnya, bos ujiannya bawahannya, bawahan ujiannya bosnya. Ya kayak gitu. Sehingga kalau kita belajar Ihya Ulumuddin itu sebenarnya ibu-ibu sekalian, bersuci itu ada 4 tingkatan. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu kalau kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dan najis. Kalau ada najis kita bersuci. Kalau kita kentut kita wudhu. Kalau selesai haid kita mandi, gitu kan? Itu bersuci level paling bawah. Ada bersuci yang di atas itu. Bersuci dari akhlak yang buruk. Gak nyubit temennya, gak menzolimi temennya, gak ghibahin temennya. Itu bersuci level 2. Jadi bersuci yang paling bawah tadi apa? Toharoh, bersuci biasa. Tapi bersuci yang level 2 adalah gak nyakitin temennya gitu. Mensucikan diri dari akhlak yang buruk. Masih ada yang level 3. Yang berikutnya di atas itu, yaitu mensucikan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perkara batin. Dia senang bersyukur, dia bersabar, dia berprasangka baik sama Allah. Ya, dia sayang sama saudaranya, tidak benci, tidak ghil, tidak hasad, tidak dengki. Itu bersuci level 3. Dan masih ada bersuci level 4, yaitu ketika menganggap remeh makhluk ini semuanya dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita lagi sedekah nih misalkan.
Sedekah harusnya terima kasih enggak orang yang disedekahin? Kita bantu teman kita. Teman kita itu harusnya sadar diri enggak kalau dibantu. Tapi kadang-kadang ada orang yang enggak terima kasih tuh. Enggak mengucap terima kasih tuh. Pada saat itu kita bersihkan itu. Kita enggak peduli sama makhluk, kita pedulinya sama Allah. Ridho enggak aku berbuat ini? Itu bersuci level 4. Ketika kita bersabar sama pasangan kita. Kita bersabar anak kepada orang tuanya. Ketika kita bersabar sama anak-anak kita dalam mentarbiyah anak-anak kita. Itu bersuci level 4. Qadarullah satu ruangan sama orang yang misalkan. Itulah bersuci level 4 ketika kita sadar yang mengirimkan dia satu ruangan sama aku adalah Allah. Bisa jadi jalan pahala buat aku atau jalan dosa. Benar nggak? Ketika kita bersabar, saling menasehati dalam kebaikan, kita bantu nggak berterima kasih. Itulah bersuci level 4. Ketika kita nggak peduli sama makhluk, kita pedulinya sama Allah. Bagaimana pandangan Allah terhadap aku? Orang mau terima kasih nggak ada masalah. Orang mau lihat nggak ada masalah. Orang mau apresiasi, mau memuji atau tidak? Bu Emi sini, Bu Emi. Lanjut. Ya. Sekarang yang ke-68 ya. Sampingnya siap-siap baca terjemahan ya. Saya baca dulu ayatnya. Ada gak terjemahannya? Ada ya. Saya baca dulu ayatnya ke-68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yuk terjemahnya. Yang kenceng ya suaranya ya. Ya, jadi ini gambaran tentang apa? Tentang ditiupnya sangkakala. Maka sangkakala pun ditiup. Fasaik. Ya. Kata Nabi apa? Kaifa an'im wa sahibul qarni qad iltaqamal qarnu, kata Nabi. Bagaimana aku mau nyantai-nyantai di dunia ini sedangkan si malaikat peniup sangkakala itu qad iltaqamal qarnu. Qad iltaqama itu telah memasukkan ininya ke dalam mulut. Kayak ibu kalau mau nyedot pakai sedotan tuh udah di dalam sini, tinggal ngapain? Tinggal sedot kan? Itu udah di dalam mulut. Dulu ada candaan waktu zaman SD. Malaikat sang peniup sangkakala itu kan tugasnya meniup sangkakala. Kan itu kan nanti. Sekarang lagi ngapain? Sekarang lagi ngapain? Gak ada kerjaan dong. Padahal kata Nabi apa dalam hadis itu? Si malaikat peniup sangkakala itu begitu disuruh siap-siap, dia langsung masukkan ke dalam mulutnya. Wa yusgilis sam'a, dan menaruh perhatian, mendengarkan. Kapan diperintahkan oleh Allah maka dia tiup. Jadi sang peniup sangkakala itu sudah siap, sudah ready. Kapan diperintah dia langsung laksanakan. Jadi ini kita dapat kabar yang gaib, bahwasanya sangkakala akan ditiup. Apa yang terjadi? Fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Maka seluruh yang di langit dan di bumi meninggal pada saat itu. Jadi kalau kemarin yang bertugas untuk mencabut nyawa itu malaikat maut satu-satu, kalau ini udah dari PLN ini matiin langsung jebret. Gak cuman yang di bumi, tapi di langit juga, penduduk langit juga ikut mati dengan tiupan sangkakala itu. Illa masya Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Kita sebenarnya udah pernah bahas ini
Ada yang ingat nggak? Waktu tentang rihlah ila daril akhirah, perjalanan ya, pemandangan hari akhir, tentang ditiupnya sangkakala. Ada 3 malaikat kata ulama yang tidak ikut mati. Ini kan mati semua nih, kecuali 3 malaikat. Itu malaikat maut, malaikat an-nafkhu fis-sur, malaikat yang peniup sangkakala itu sendiri, dan satu lagi malaikat Jibril. Gak ikut mati, yang lainnya mati semua. Tapi kemudian akhirnya dimatikan juga semuanya sama Allah. Malaikat maut disuruh mencabut teman-temannya dari malaikat dan juga mencabut nyawanya sendiri. Jadi yang terakhir diwafatkan oleh Allah adalah malaikat maut. Tapi nanti yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat peniup sangkakala. Di antara tiupan pertama dengan tiupan kedua lamanya 40 kata Nabi. 40 apa ya Rasulullah? 40 abad, 40 tahun, 40 hari, 40 jam, 40 menit, 40 detik, yang mana nih? Nabi enggak jawab. Dan pada saat itu dikatakan oleh Allah, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Wahai yang merasa jadi raja dan berkuasa, yang sombong di muka bumi, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang esa, yang maha perkasa dan maha kuasa. Kemudian tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba dengan tiupan yang kedua ini mereka qiyam, berdiri, yang turun, menunggu keputusan Allah. Kebayang nggak? Udah bel, semuanya harus di mana? Apel semuanya di lapangan. Semua, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Baris semuanya. Ngapain? Nunggu. Nunggu apa? Terserah Allah kapan dimulainya. Yaumil hisab, karena ini kan hari berkumpul. Namanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar, yang mana matahari didekatkan. Ada nggak orang yang ketemu sama saudaranya di padang mahsyar? Bisa jadi, tapi intinya nggak peduli juga sih, nggak peduli. Ibu-ibu tahu nggak, orang-orang mujrim, ya, orang-orang yang berdosa itu, ketika sampai nanti yaumil akhir, dari saking beratnya karena dia tahu bikin kezaliman yang banyak, dia berharap punya harta seluruh bumi ini, kemudian dijadikan tebusannya. Ya Allah, hartaku yang banyak itu tolong tebus aku, yang penting aku selamat. Sebumi ini ambil. Yang lebih unik lagi, jangankan harta, rekening ambil kayak tadi nih ya, misalkan anak sakit, kan kita nggak mikir lagi ya, mau habis deh, mau minjem deh gitu. Yang penting anak selamat gitu. Orang yang berhadapan dengan hukum nggak peduli lagi mau berapapun dibayar, yang penting dia selamat. Karena menghadapi sesuatu yang mengerikan. Lah di akhirat bagaimana? Oh, ternyata tetap ada orang yang berharap hartanya dulu itu sebagai tebusan dia. Yang lebih unik, jangankan harta, Bu, ditebus pakai apa? Kita buka ya ayatnya ya. Kira-kira mau nebus pakai apa? Jawab dong. Nebus pakai apa ya, Bu? Pikirannya masih bisa ditembus. Enggak, pikirannya dia bisa nebus. Padahal nih ya, kita kalau ke Jepang harus nuker rupiah pakai apa? Yen. Karena mata uang yang berlaku yen. Mata uangnya di akhirat itu namanya bukan rupiah, bukan dolar, bukan yen, bukan yuan. Namanya al-hasanah, pahala.
Itu mata uangnya. Kalau kita nggak nyimpen pahala di dunia, besok nggak punya rekening. Tapi ada orang yang bangkrut, meskipun rekeningnya banyak, dipakai buat bayar-bayarin kezoliman dia. Nauzubillah min dzalik. Dia pengen nebus itu. Rekeningnya dia, hartanya dia. Persepsi dia begitu. Iya, ya Allah, hartaku yang banyak kemarin itu dipakai buat nebus kesulitan hari ini. Itu juga dari Allah hartanya kan. Coba buka Quran surah Al-Ma'arij. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Yubassarunahum. Quran surah Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 11 sampai 14. Sampingnya siap nggak? Belum. Terjemahannya aja. Mbak Rani selalu siap Bu Mbak Rani. Ayo jangan rebutan. Mana belum. Artinya. Iya, artinya aja. Yubassarunahum. Ya. Sedang mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Terus Wasahibatihi wa akhih, dan istrinya juga saudaranya, terus dan keluarga yang melindunginya di dunia, terus satu dan lagi. orang-orang di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kebayang nggak? Dia berharap ditebus bukan dengan harta, bahkan ditebus dengan apa? Keluarganya. Yang mana padahal seringnya apa? Katanya pakai dalih keluarga, dia mau ngelanggar aturan. Benar nggak? Aku ini tuh buat anakku. Sudah cukup aku capek, yang penting anakku nggak susah. Dia pakai alasan buat ngelanggar itu demi belain istri sama anaknya. Tapi nanti di akhirat apa? Ya Allah, ambil anakku ya Allah sebagai tebusan. Ya Allah, istriku ambil. Orang-orang yang dulu loyal sama aku ambil sebagai tebusannya dia. Selamat dari diterima nggak? Nggak diterima sama Allah. Iya. Disangkain nama dia itu punya dia. Jadi yuk kita jujur gitu. Kita jujur, paling nggak jujur sama diri sendiri. Kita ingin begitu kita kenal sama Allah dan kita mengetahui betapa beratnya hari itu, sehingga kita berharap dikasih kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Nah, di sini dikatakan faidahum qiyamun yang turun, menunggu apa? Menunggu keputusan Allah. Ayat ke-69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Yuk baca terjemahnya. 69. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Para nabi, para saksi didatangkan ketika asyraqatil ardu binuri rabbiha. Padang mahsyar itu penuh dengan cahayanya Allah. Wa wudi'al kitab, maka kitab pun dibagikan. Kitab itu dibagikan, catatan amalan kita. Catatan amalan itu segede apa loh? Sekarang itu pakai nanoteknologi aja bisa sekecil apa, bisa nyimpen. Benar nggak? Bisa nyimpen file. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika seorang ustadz mengilustrasikan seolah kita melihat film kehidupan kita. Gimana tuh?
Gimana kalau filmnya itu kita ngelihat ada CCTV di situ aja nggak berani bersikap yang buruk. Karena kita merasa ada pihak lain yang melihat kita, begitu kan? Sekarang kenapa nggak ingat sama CCTV-nya Allah? Yang dia nggak cuma ngelihat yang zahir dan ngelihat yang batin. Kenapa tidak bersyukur dengan penutup dari Allah? Allah sekian banyak menutupi dosa kita loh. Padahal kalau mau diviralin bisa nggak? Kenapa nggak bersyukur sama Allah? Kenapa nggak mendekat sama Allah? Mau nunggu apa lagi? Ya. Wawudi alkitab, maka kitab itu dibagikan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atadzkuru ahluka yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, engkau nanti di akhirat ada ingat keluargamu nggak? Maksudnya Aisyah apa? Ingat saya nggak ya? Saya diingat nggak Rasulullah gitu. Tapi bilangnya keluarganya gitu. Terus Nabi jelaskan kalau di 3 tempat ini seseorang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Yang pertama adalah pada saat pembagian kitab itu sampai dia mengetahui dengan tangan kanan atau tangan kirinya dia menerima rapot itu. Ketika mizan di timbangan sampai tahu lebih berat amal solehnya atau lebih berat amal buruk. Dan yang ketiga adalah pada saat di jembatan. Itu gak akan ingat siapapun kecuali mengharapkan keselamatan dari Allah. Jadi ketika wawudi alkitab, maka kitab itu akan dibagikan. Waji abin nabiyyin wa syuhada. Para nabi dan para saksi akan didatangkan. Jadi kadang-kadang pun Allah ngasih kesempatan sama orang munafik. Orang munafik itu dari di dunia itu kan suka bohong ya. Ayatul munafik gimana? Kalau bicara suka dusta, kalau berjanji ingkar, dipercaya berkhianat, begitu kan? Maka di akhirat pun seolah-olah dia pingin menipu Allah. Jadi udah kebawa tuh sifatnya dari dunia suka bohong, sampai di akhirat pun nanti dia akan berbohong sama Allah. Oke, ya Allah aku dulu beriman, ya Allah aku beriman dengan kitabmu, dengan rasulmu, ya Allah aku dulu sholat dulu, aku zakat dulu, aku begini. Oke, diterima persaksianmu. Sekarang waktunya menunjukkan saksi-saksi dan bukti-bukti katanya. Maka dia pun berpikir kira-kira saksinya siapa ya? Perasaan udah gue bayar semua. Siapa ya saksi yang bakal memberatkan saya? Kayaknya nggak ada tuh. Kemudian apa? Maka mulutnya pun dikunci, maka berbicaralah tulangnya, dagingnya, pahanya terhadap apa yang dia perbuat. Ya kalau udah kayak gitu udah nggak bisa. Tapi sifatnya pengen bohong itu masih ada gitu loh. Itu sifatnya orang munafik. Jadi seolah-olah berhasil bisa menipu Allah. Waji abin nabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqq. Dan diputuskan dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya, dan tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Jangan khawatir, Bu. Meskipun amalan sekecil apapun ya'ti bihallah, akan didatangkan. Dan kamu gak akan dizalimi sedikit pun. Tapi sebaliknya, sekecil apapun dosa, ya itu juga kelihatan. Cuman bisa jadi diampuni kalau minta ampun. Ayat ke-70, wa wufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Bu dokter ya, baca ya. Setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia paling tahu tentang apa yang mereka lakukan. Ya. Maka diberi balasan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Jangan khawatir nggak dicatat. Meskipun kita nggak ngelaporin ke atasan, meskipun kita nggak ngabsen, kalau sama Allah pasti dapat. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan Allah yang lebih tahu terhadap apa yang kita perbuat. Kalau kita kan masih bertanya-tanya, ini benar apa enggak, ini enggak. Tapi kalau Allah yang tahu yang sebenar-benarnya, dan Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Nah, kita masuk ke 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Orang-orang yang kufur digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya dibuka dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, telah datang para rasul, akan tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi ini kita disuruh bayangin ketika tadi sudah diputuskan kan? Kalau sudah diputuskan kan berarti terdakwanya digiring kemana? Ke tempatnya kan? Tapi digiringnya itu berombong-rombong, sehingga pastikan kita di rombongan yang tepat, jangan salah. Jadi kita mau naik bis nih, pastikan rombongannya yang ke surga, jangan salah naik bis. Kloter-kloteran nih, ya. Wasiqal ladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir itu digiring. Kebayangkan, yo, terus belok kiri, belok kanan. Jangan sampai salah rombongan. Salah rombongan, bahaya nih. Hatta idza ja'uha. Kebayang nggak ketika sudah sampai di depan pintu neraka? Digiring kan? Di depan udah kelihatan pintunya kayak gimana? Mungkin kalau kita lihat dapur umum tuh, panasnya sudah berasa, bau asapnya udah berasa gitu. Ya, sampai depan pintu, kemudian pintunya pun dibukakan untuk dipersilahkan masuk, tapi bukan ke surga, Bu, ke neraka. Udah depan pintu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi di depan pintu neraka ada yang berkata, malaikat penjaga pintu neraka, qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Di depan pintu nih. Dikasih tahu apa? Apa belum pernah datang toh seorang utusan dari kalanganmu sendiri? Wa yungdirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang membacakan kitab Allah dan ngasih tahu jangan sampai masuk sini. Tapi udah depan pintu. Iya sih, pernah ada yang datang. Ada rasul kalau di zaman rasul, tapi ada pewarisnya rasul kan? Ulama yang sudah menasehatkan untuk jangan sampai lewat sini, jangan sampai ke sini, tapi udah depan pintu. Qalu bala, sudah datang seorang utusan. Betul, ayat itu sudah nyampe kepada kita. Betul, peringatan bahwasanya ada zat yang menciptakan langit dan bumi dan kita akan berjumpa sama dia itu betul. Kita sudah pernah kok, apalagi sekarang zaman medsos. Ada yang nggak tahu tentang Al-Quran? Nggak mungkin, itu gara-gara nggak mau nyari itu, atau nggak peduli, taunya ngejar dunianya. Ternyata dunia tidak abadi, ada waktunya. Jadi rugi apa enggak tuh? Rugi banget ketika sudah sadar tapi di depan pintu neraka. Jadi kalau saya itu sampai kebayang tuh, Bu, di depan pintu neraka ada malaikat penjaga neraka yang bilang sama saya, tapi mudah-mudahan jangan kita yang dengar kalimat ini. Kalau kita yang dengar kalimat ini berarti apa? Kita lah penghuni neraka itu. Apa nggak pernah datang seorang nabi utusan darimu, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat Al-Quran, satu ayat? Nggak pernah. Qalu bala walakin, ya pernah sih datang, tapi kalau dia sudah berbuat dosa, ganjarannya tetap.
qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka akan dikatakan oleh malaikat penjaga neraka itu, silahkan masuk, dipersilahkan, Bu. Silahkan masuk, tapi masuknya ke neraka, Bu. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, dan kamu kekal di dalamnya. Mau gimana lagi kalau kekal itu? Kecuali yang punya la ilaha illallah. Selama-lamanya di situ kalau dia punya la ilaha illallah, dia akan keluar dari neraka. Maka nikmat yang paling besar adalah punya la ilaha illallah, Bu. Itu nikmat yang paling besar. Kita nyangka nikmat yang paling besar itu orang yang dikasih harta, em-eman, segala macam. Tapi kalau dia nggak punya la ilaha illallah, selamanya dia akan di neraka dan nggak akan keluar. Jadi bersyukurlah kamu. Padahal ada orang yang mau menukar beberapa juta la ilaha illallah dengan yang lainnya. Rugi apa enggak itu? Dengan satu box mie instan. Ada juga yang mau menukar la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu nikmat yang harus dirasakan. Bahwasanya kita punya la ilaha illallah itu rezeki, nikmat luar biasa dari Allah. Ayat 73 ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Kita ditunjukin perbedaan antara rombongan yang tadi kemana? Tujuannya ke neraka, sama rombongan yang tujuannya ke surga. Makanya tadi pastikan Anda di rombongan yang benar, karena beda banget. Meskipun sama-sama rombongan, Zumara itu artinya berombong-rombong, surah Az-Zumar, ya kan? Zumara itu rombongan. Kenapa dibilang rombongan? Kalau ente mau baik, ya kan, jangan khawatir kehilangan circle-mu. Kamu bakal ketemu sama circle yang baru. Kamu bakal ketemu sama orang-orang yang baik juga. Jadi kamu jangan khawatir. Sebagaimana penghuni neraka berombongan, punya teman-temannya itu, penghuni surga juga berombong-rombong, rombongan-rombongan. Kamu tetap punya teman, cuman temannya yang berbeda. Kalaupun kamu mau hijrah dari rombongan yang menuju ke neraka menuju ke surga, digiring juga wasiqo. Siqo itu digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhannya. Jadi ini berarti kloter yang agak depan-depan yang bertakwa nih. Ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ketika sudah di depan pintu surga. Kalau tadi kan sampai tuh depan pintu neraka, sempat ada obrolan sama penjaga neraka. Ini sama, mirip. Sampai depan pintu surga dan belum masuk, masih ketemu sama penjaga surga. Wa futihat abwabuha, dan pintunya sudah dibuka. Kalau tadi nyampe dulu baru dibukain, benar nggak? Kalau ini sampai surga pintunya sudah terbuka. Kebayang nggak seseorang yang di depan pintu surga yang indahnya nggak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah terlintas di hati? Kita buka kamar pengantin aja, wanginya, ademnya, indahnya, rasanya pengen cepet masuk. Ini jauh lebih indah itu lagi. Sudah di depan pintu surga, pintunya udah kebuka, kelihatan nggak dalam? Udah pengen masuk. Iya. Selamat datang juga. Iya.
udah betapa indahnya. Betapa indahnya tuh gak cuma ngelihat surga yang di dalam, Bu. Ternyata kita yang dipilih sama Allah selamat, gak termasuk rombongan yang itu loh. Kontras, ya Allah, aku selamat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, ketika sudah sampai di depan pintu juga ada dialog. Dan dialognya apa nih? Qala lahum khazanatuha. Penjaga pintu surga akan berkata, salamun alaikum. Salaman salama. Jadi di surga itu kalimatnya salaman salama. Salam sejahtera untukmu. Tibtum fadkhuluha khalidin. Silahkan masuk dan kamu juga kekal di dalam surga. Ibu kebayang gak sih kekal itu kayak gimana? Hidup terus gak mati loh, Bu. Kok ada orang yang mau nuker cuman 70 tahun, ya kalau umurnya sampai 70 tahun, buat sesuatu yang kekal. Ada orang yang mau tinggal 1 hari di istana, selamanya di emperan. Gak mau sebaliknya itu. Lebih baik 1 hari di emperan untuk selamanya di hotel bintang 5. Ibu pilih yang mana kalau orang pintar? Kalau yang pintar pilih yang mana? Ini bukan 70 tahun, tapi selamanya. Makanya apapun nikmat itu di dunia itu nggak ada harganya, Bu. Kita ngerasa ngelihat orang nikmat ya. Orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia orang yang beriman, 1 celupan di surga. Ini orang paling sengsara nih. Mungkin dia cacat, mungkin dia sakit-sakitan, mungkin dia dizolimi, ditindas, dijahatin sama orang, nggak dapat keadilan. Tapi dia orang yang beriman. 1 celupan di surga, ketika ditanya gimana hidupmu yang sengsara itu, yang sengsara yang mana ya? Nggak ingat. Cuman 1 celupan. Sedangkan orang yang penuh dengan kegemilangan di dunia, padahal dia orang kafir, dia orang zalim, 1 celupan di neraka, ketika ditanya gimana hidupmu yang indah itu di dunia, hidup yang indah yang mana? Hilang, Bu, cuman 1 celupan. Jadi kita mengingatkan kita kalau kita itu jangan sampai menukar sesuatu yang remeh. Seperti sayap lalat mau kita tukar. Jangan. Istiqomahlah kamu. Teruslah dalam kebenaran. Jadi disambut sama malaikat itu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Silahkan masuk dan kamu kekal di dalamnya. Wa qalul hamdulillah. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Yuk. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Perkataan siapa ini? Jawaban yang saya inginkan adalah perkataan saya, mudah-mudahan insya Allah. Jadi kan Allah ngasih tahu sebelum waktunya, ya kan? Tapi kalau kita pegangin ayat ini, lisan ini yang bakal ngomong, Bu, insya Allah. Jadi ketika kita baca ayat Al-Quran itu memang ditadaburi, ya Allah, mudah-mudahan lisan ini, mudah-mudahan mata ini yang melihat surga. Mudah-mudahan telinga ini yang mendengar kata-kata malaikat apa? Salamun alaikum. Bukan yang satunya, bukan kalimat yang tadi. Jadi lisan ini mudah-mudahan ya Allah yang mengucap apa? Yang mengucap apa coba? Alhamdulillah. Jadi ucapan pertama penghuni surga adalah segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Untung aku yakin ada hari kiamat. Ada nggak orang yang nggak dapat keadilan di dunia ini? Wahai karyawan Mahkamah Agung. Ada nggak? Ada kan yang nggak dapat keadilan? Oleh karena itu wajib ada pengadilan akhirat. Karena nggak semua orang mendapatkan keadilan di dunia. Sehingga wajib ada pengadilannya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Yang apa? Alladzi sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan janjinya.
Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian, jawab. Ya. Kalimat ini kan apa? Segala puji bagimu ya Allah yang telah membenarkan janjimu. Sekarang kita di dunia baca ayat ini dapat janji apa enggak? Kok percaya? Dapat janji. Ada yang udah pernah ngeliat surga? Ada yang udah pernah ngecek ke akhirat? Oh ternyata betul loh ada surga dan neraka, terus balik lagi ke dunia? Belum, berarti baru dapat janji dong, belum dapat bukti. Benar? Tapi kan sadaqallahul adzim, Allah lah yang maha benar dengan semua janjinya. Alhamdulillah aku pegangi janjimu ya Allah, engkau tidak akan berdusta. Jadi yang pertama kali bayangkan ketika kita masuk ke surga yang pintunya sudah dibuka tadi, kaki kanan itu kita ngelangkah ke dalam surga, kita ucapkan segala puji bagimu ya Allah yang telah membenarkan janjimu. Aku di dunia memang cuman baru dapat janji, baca ayat doang, janji doang, tapi aku pegangi janjimu itu ya Allah, maka sekarang aku masuk surga. Kalau aku nggak pegangi janjiku di dunia, janji Allah di dunia, kira-kira masuk surga nggak? Nggak, Bu. Itu pertama juga. Iya. Ini karena kita cuma megang janjinya Allah dan Allah pasti melaksanakan janjinya, maka kita sekarang masuk surga. Untung kita pegangan janji Allah. Coba kalau orang yang mengingkari, tidak meyakini janji Allah, masuk nggak? Enggak, Bu. Enggak. Jangankan mengingkari janji Allah, ragu-ragu aja enggak. Entah ada entah enggak lah surga itu katanya. Itu pun enggak, karena ragu-ragu. Lah buat apa aku sholat kalau ternyata capek-capek nggak ada surga ternyata gitu. Jadi yang kita pegang janjinya Allah karena kita belum pernah ngelihat surga, itulah yang menyebabkan kita masuk surga justru. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa auratanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Dan kita diizinkan untuk mewarisi surga. Surga silahkan mau ngambil kapling yang mana dari surga tersebut. Jadi bersabar di dunia sebentar untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Sungguh bodoh orang yang mau menukar yang sebentar mendapatkan siksa selama-lamanya. Nauzubillahi. Oke. Fa ni'ma ajrul amilin, maka apa tadi? Surga itu sebaik-baik, gak ada balasan yang lebih baik lagi daripada surganya Allah. Ayat terakhir. Wa taral malaikata hafina min haulil ars yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat mengikat sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi Nabi akan melihat malaikat itu berkeliling, bertawaf di sekeliling ars, senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhannya. Kemudian diambil keputusan, semuanya dibagi keputusan seadil-adilnya, bil haq, dengan sebenar-benarnya, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja, sudah selesai. Banyak sekali ya teman-teman. Langsung saja, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan. Nggak usah. Waalaikumsalam.
Poin itu ya. apa ya, mendoakan anak, Iya. mengupayakan yang terbaik untuk anak, baik dalam kondisi dia duniawi, misalnya memberi rezeki yang baik untuk anak, dan juga hubungan dengan Allah, mendoakan yang baik. Apakah ketika upaya itu sudah dilakukan, menurut kita sebagai manusia itu sudah melakukan yang terbaik, misalnya memberi rezeki, menjaga agar itu halal, dicampur dengan yang tidak baik, terus mendoakan, misalnya ya mengupayakan ya, ibaratnya puasa anak, sholat, memohon kepada Allah dan sebagainya itu, tapi kemudian tidak sesuai, misalnya keadaannya tidak sesuai yang diharapkan, misalnya apakah itu kemudian kita terima ini sebagai ketetapan Allah, cukup ya sudah ini ketetapan, atau apalagi yang harus dilakukan? Ya. Allah alam bisawab ya. Jadi tentu kita nggak lebih baik dari Nabi Nuh sebenarnya. Nggak mungkin Nabi Nuh itu belum mentarbiyah anaknya dengan baik, tidak mungkin, karena Nabi. Pasti beliau sudah melakukan yang best kepada istrinya, kepada anaknya. Tapi anaknya gimana? Kafir kan? Istrinya gimana? Tentu kita nggak lebih baik daripada Nabi. Tentu itu bikin sedih kita, tentu. Nabi ketika pamannya tidak masuk Islam, Abu Thalib, di akhir kehidupannya Nabi kan bilang, ya kalimatan, satu kalimat saja ucapkan itu yang bakal jadi hujah bagiku nanti di hari kiamat. Sedih tentunya, keluarganya sendiri loh yang pinginnya ketemu nanti di akhirat. Dan pasti sudah mentarbiyah, sudah ngajakin, itu pasti nggak sekali dua kali kalau Nabi gitu. Tapi ya tetap itu adalah ketetapannya Allah. Jadi kalau kita kepada anak kita mas'ul, bertanggung jawab. Kita sudah melaksanakan belum tarbiyahnya, pendidikan anaknya udah kita laksanakan dengan baik belum? Karena kalau belum dilaksanakan dengan baik, kita dituntut juga. Kan ada itu yang mengadu kepada Umar bin Khattab, anakku ini durhaka sama aku. Terus katanya anaknya begini, ada nggak haknya orang tua terhadap anak? Ada, ngasih nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, dan memilih ibu yang baik lah gitu, karena nanti yang bakal ngurusin anaknya dari kecil kan. Terus dia bilang apa? Ibunya seorang majusi gitu. Kemudian aku dinamai curut tikus. Kemudian orang tuaku nggak pernah mengajarkan satu ayat pun kepada aku. Terus kata Umar apa? Oh, kamu lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Sehingga kewajiban kita untuk mentarbiyah. Perkara dapat hidayah apa enggak itu udah bonus. Jadi kita didik anak kita itu biar soleh, Bu. Biar jadi anak yang soleh, itu sudah dapat pahala kita. Baik tercapai jadi anak yang soleh atau tidak. Itu hadiah. Kalau dia bakal berbakti, dia bakal membalas, mengingat jasa orang tua, itu bonus dari Allah. Tapi yang penting tarbiyahnya kita laksanakan. Demikian juga ada istrinya solihah, suaminya nggak soleh. Istrinya Fir'aun, Asiyah, ya kan? Kalau Rasulullah pamannya, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim bapaknya. Jadi ada orang-orang yang memang di sekeliling kita ya tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan. Allah alam bisawab. Jadi menjawab apa enggak tuh ya? Enggak tahu. Alhamdulillah alamin sudah. Buat closing dari yang saya sampaikan tadi dan ayat-ayat yang mengingatkan kita jangan kasih kesempatan untuk kita berbuat sesuatu yang berisiko kepada neraka. Ya, betul. Tapi manfaat
Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Kembali ke MC. Ya. Iya, mohon maaf karena waktunya terbatas. Mungkin teman-teman juga harus melanjutkan pekerjaan dan mudah-mudahan kita semua termasuk rombongan yang nanti di depan surga kita bersama-sama berkata-kata alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Terima kasih untuk Ustazah, terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.